saya mengajak kita membahas pokok bahasan yang kelima, chapter 5 atau chapter 5, passion and conviction to lead. Ini juga bertalian dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Ishak tadi, apa yang diteguhkan atau diperkuat oleh Pak Pendeta Minggus tadi, apa? Passion and keyakinan. Hasrat, dalam bahasa Indonesia saya artikan, hasrat dan keyakinan memimpin. Kiranya ini menambah juga jawaban atas pertanyaan tadi. Bapak-Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri terjadi kebangkitan kepemimpinan di dunia dalam 3 dekade terakhir ini. 3 dekade artinya sekitar 30 tahun. Namun kalau tambah sekarang, kemungkinan sudah 4 dekade. Ya, 4 dekade terakhir ini. Sekitar tahun 80-an, 80-an, 90-an, 20-an. Tapi sejak tahun 70-an. Nah, ada 4 dekade. Banyaknya buku-buku tentang pemimpin, kepemimpinan, seperti tulisan-tulisan para pendeta motivator dunia, John Maxwell, John Maynard, semuanya. Di airport banyak buku leadership. Ini positif lah. Lalu kebangkitan figur pemimpin dunia yang mendunia, baik dia presiden, baik dia buruk maupun baik. Osama bin Laden. Lalu juga tokoh-tokoh Obama, Clinton dulu, itu tokoh-tokoh yang bangkit bersamaan juga dengan bangkitnya teknologi informatika kan. Nah, banyak kegiatan seminar, konferensi bertajuk pemimpin dan kepemimpinan. Ya, baik diadakan di hotel, university, banyak. Munculnya program-program studi S1, S2 kepemimpinan, manajemen, muncul semua. Ini namanya indikator kebangkitan manajemen and leadership. Lalu, masalahnya banyak yang menghendaki untuk memimpin, namun tidak banyak bersedia di proses memimpin. Itu masalahnya. Mereka hanya ikut seminar, hanya ikut konferensi, hanya ikut kuliah. Lalu dia pikir sudah bisa memimpin. Oh no, mesti diproses. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah melayani dan bekerja, Bapak Ibu lama diproses toh, sakit kan? Saya juga berat diproses Tuhan. Dipikir pada waktu orang tanya pada saya ya, Pak Stefri, bagaimana cara atau rahasia? Please give me your key of success. Saya bilang I have no key. Ya, I have no any key. Ya. Saya nggak punya kunci apapun rahasia hidup menjadi hamba Tuhan. Nggak punya. Hanya apa? Taat dan setia pada firman Tuhan. Walaupun tentu bukan berarti saya langsung taat dan setia sempurna. Jatuh bangun juga. Lalu diproses Tuhan menjadi pemimpin. Tidak nangis-nangis loh Pak. Bapak Ibu kalau nggak siap nangis jangan jadi pemimpin. Ya. Saya katakan, kalau tidak siap diinjak-injak, tolong jangan jadi pemimpin. Pemimpin itu siap diinjak-injak dan dimaki. Kalau Bapak Ibu baca buku saya, ya, kalau Bapak Ibu membaca buku saya yakin, kalau Bapak Ibu duniawi pasti mundur, nggak mau jadi pemimpin gereja. Pasti nggak mau. Karena buku saya membukakan betapa beratnya menjadi pemimpin gereja-gerejawi. Tapi di sisi lain, sangat ringan. Kenapa? Karena bukan saya yang memimpin. Saya hanya alat daripada pemimpin yang sejati. Nah, sedihnya Ibu Karina ya, dan Ibu Bapak yang lain. Kenapa? Banyak orang kepengen jadi pemimpin. Tetapi nggak mau diproses. Berat sekali. Diproses. Egonya dihancurkan, kepala batunya dilembutkan. Bagi saya ya, persiapan pemimpin itu lama sekali. Dan berat sekali. Maka itu saya mengatakan, hei anak muda. Kalau ada di antara saudara malam hari anak muda yang kerdil, karena disuguhi oleh konsep-konsep duniawi menjadi pemimpin.
Ya. Tidak mudah jadi pemimpin. Jangan bunuh diri. Tapi kalau dipanggil Tuhan, sangat mudah. Menjadi pemimpin itu sangat ringan kalau dipanggil menjadi pemimpin. Kalau nggak dipanggil menjadi pemimpin, jangan coba-coba panggil. Itu namanya bunuh diri. Bapak-Ibu sekalian, banyak yang berpengetahuan mengenai kepemimpinan, namun tidak siap untuk memimpin. Bahkan doktor kepemimpinan nggak siap memimpin. Kenapa? Nggak siap menggunakan mahkota duri. Pemimpin itu menggunakan mahkota duri. Jangan berpikir duniawi lah kalau jadi pemimpin gereja. Banyak yang berambisi menjadi pemimpin namun tidak memiliki passion and conviction to lead. Itu masalahnya. Punya hasrat enggak? Atau hanya ambisi? If you have ambition, don't go to lead. But if you have passion and you know you have conviction, please go on leading. Banyak yang bersemangat memimpin, namun tidak bersemangat untuk melayani. Pemimpin sama dengan melayani. Melayani itu memimpin. Jadi ini, melayani itu apa artinya? Memimpin. Memimpin itu apa? Melayani. So, memimpin melayani itu adalah not only equal, sinonim. Sinonim. So don't say I lead but I could not serve. Nggak mungkin. Memimpin itu sama dengan melayani, dan melayani itu sama dengan memimpin. Maka saya agak tidak setuju dengan kepemimpinan hamba. Nggak benar menurut saya. Nggak benar. Ya, sorry ya, saya ini perusak teori ini. Kepemimpinan hamba atau servanthood leadership. Kalau saya mau ajak kita lebih dalam lagi, nggak benar kalimat itu. Yang benar itu, memimpin itu yang melayani. Melayani itu memimpin. Titik. Jadi nggak ada istilah leadership, servanthood leadership. Nggak ada, nggak tepat. Itu karang-karang para ahli sekarang lah. Nggak apa-apa lah kita mau arus. Asal bisa memberi pertanggungjawaban. Saya maksudnya tidak mau terbawa arus. Nah, kalau passion and conviction. Passion itu muncul dari keprihatinan seorang terhadap kekurangan dan kepincangan yang terjadi dalam komunitas. Oh, I have passion. Ya, misalnya melihat bangsa Indonesia sedang dihantui oleh hantu agama. Kan sedih banget. Lalu lihatlah Indonesia dirusak oleh pemimpin-pemimpin cabul, pemimpin-pemimpin kotor. Kan sedih toh. Atau lihatlah gereja. Kasihan gereja ini. Sudah bertahun-tahun jemaatnya masih terlibat dalam okultisme. Jemaatnya masih ke dukun-dukun. Gerejanya sudah lama loh. Pendetanya itu dari sekolah-sekolah teologi yang baik. Tapi jemaatnya ada banyak keanehan. LGBT. Ya, waduh gimana? Nah, kalau ada passion, mari berdoa dan melangkah. Ini passion. Lalu conviction muncul dari tanggapan terhadap satu panggilan yang namanya divine calling. Panggilan ilahi itu mendatangkan keyakinan, kepastian. Contoh, salah satu passion saya sejak tahun berapa? Sejak saya di Batu Malang. Setelah saya mempelajari teologi di Indonesia dan di dunia, saya melihat teologi Indonesia banyak yang tidak sehat. Sangat menyedihkan. Apalagi dulu dipengaruhi oleh teologi liberal. Kemudian diganti dengan teologi kontemporer. Yang semuanya tidak sesuai. Yang pada umumnya tidak sesuai dengan Alkitab. Maka
Sejak tahun saya di Batu Malang I3, saya sudah memenuhi laptop saya dengan pikiran-pikiran keprihatinan. Passion, my passion, Lord. Ya, mau jadi apa gereja di dunia ini kalau teologi yang disajikan, khotbah-khotbah yang disampaikan seperti ini? Wow, saya mulai menangis dengan tanpa air mata. Kalau menangis dengan air mata itu gampang dan murah. Tapi kalau menangis tanpa air mata, sesak dada kita. Lalu saya diundang. Selama 10 tahun saya diundang dari Medan, Siantar, berpuluh-puluh kali, Pontianak, sampai kemanapun, Riau, Bengkulu, Papua, keliling selama 10 tahun. Dan saya menemukan hasil survei saya, sedih sekali Pak, gereja kok seperti sarang penyamun. Gereja minta maaf. Ya, kalau Bapak Ibu nggak percaya omongan saya, baca buku saya dan kritik. Saya bayar 10 juta. Ya, bayar 10 juta. Waktu saya mengajar program doktoral di I3 Batu Malang dulu. Teman-teman mahasiswa doktoral, jikalau engkau menemukan sesuatu yang tidak benar dalam buku saya bisa membayar ganti rugi ketidakbenaran itu dengan memberikan 10 juta kepada Bapak Ibu untuk meluluskan Bapak Ibu selesai program doktor di I3 Batu Malang. Oh, mereka langsung lomba-lomba cari buku saya. Buku saya ada yang tebalnya 800 halaman. Silakan. Ya. Ada buku yang kemudian dibredel oleh SBY. Nggak boleh dia menyurat ke istana, surat dari istana ke Gramedia. Karena sebenarnya, mengapa saya menulis buku banyak begitu? Saya punya passion dengan negara bangsa Indonesia. Indonesia ini rusak banget Bapak Ibu kalau tahu dalamnya. Jangan senang sekarang dengan Jokowi, ini hanya sementara. Jadi gini, hanya sementara penjahatnya dimasukkan, dijinakkan itu. Dan dia menahan diri juga, tunggu waktunya. Coba, saya mau membukakan 12 kejahatan eksekutif, 14 kejahatan yudikatif. Di antaranya tidak pernah ada hukum tertuntas dengan pembakaran gedung gereja. Mulai dari Boyolali sampai ke Surabaya dan Makassar. Sampai sekarang tidak pernah ada urusan pembakaran gereja diselesaikan lewat hukum. Negara ini negara kotor. Terus terang. Tidak adil. Dan saya bukakan di buku itu. Silakan proses saya. Ayo kita debat secara akademis. Ya begitulah. Saya punya passion. Sampai agak marah-marah. Kalau orang punya passion memang marah-marah. Saya baru sadar mengapa Stephen Tong kok marah-marah ya. Karena dia jengkel dengan kesesatan. Ya, dia jengkel dengan kesesatan. Dan orang nggak kuliah mau khotbah, nggak belajar mau khotbah, kan gila itu, nggak bertanggung jawab itu. Kita saja sudah kuliah, sudah belajar, nggak layak juga, merasa nggak layak. Oh nggak kuliah kok mau khotbah, haleluya haleluya itu. Ngajar lagi karunia bahasa lidah. Wah kalau lihat YouTube hari ini, seorang anak pendeta yang kemudian dipendetakan ngajar loh bahasa lidah di publik, bagaimana mungkin? Saya menghormati karunia Roh Kudus, saya tidak menolak, tetapi saya nggak bisa dengan manipulasi gereja seperti itu. Minggu lalu saya bertemu dengan, saya nggak nyebut orang loh, dengar ya, saya tidak menyebut orang, tapi saya menyebut kasus dan dosa. Seorang worship leaders, pengkhotbah terkenal Indonesia. Pak Sefri, kami kan disuruh jatuh Pak, kami kan worship leader. Supaya jemaat jatuh, kami jatuh dulu. Supaya mancing katanya. Aku nggak bohong loh, Pak David. Nggak bohong saya. Disuruh. Anaknya juga begitu. Pak, kami singersnya. Kami harus jatuh duluan. Kalau enggak, kami selesai ibadah. Kami dimarah. Coba main-main dalam pekerjaan Tuhan. Sedih banget, sedih banget. Maka kalau begitu masa nggak marah Pak David, Pak Hendra? Marahlah kita. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus membantingkan barang-barang yang di bait Allah. Itu kemarahan itu ada. Kenapa? Melihat kebengkokan dan kejatuhan dan kehancuran. Masa kita tenang?
Kalau Bapak Ibu terhadap dosa masih tenang, Bapak Ibu yang tidak beres. Kalau tahu dosa, lalu kita gelisah, syukur masih sensitif. Nah, lalu saya melihat, wah ini perlu pemulihan teologi, pemulihan gereja. Dan sejak 9 tahun yang lalu terrealisasi. Saya pindah ke Jakarta, sekarang saya sudah mau 10 tahun di Jakarta. Dan terus melakukan agenda reformasi. Yaitu mengembalikan gereja pada Alkitab. Itu reformasi. Dan mengembalikan Alkitab ke dalam gereja. Dengan cara apa? Berteologi yang biblical. Nah, Bapak Ibu, saya kemudian, ini ajaib loh. Saya dulu ya mengajar di Betani. Program Doktor Betani di Surabaya diundang oleh Pak Haryanto. Baru saya mengajar biasanya begini. Saya mengajar sore dan malam. Pagi hari saya di hotel. Dan pagi hari pasti menulis buku. Orang ajak saya mau kemana-mana, saya tidak tertarik. Kalaupun mau makan, bawalah makanan ke kamar hotel saya. Saya terlalu asik dengan menulis buku. Ya, lalu satu waktu saya menulis tentang buku kepemimpinan. Dan saya sedang memikirkan, Tuhan, seperti apa kondisi zaman ini dan gereja Indonesia dan dunia? Lalu saya baca Alkitab, 2 Timotius 4 ayat 1-5. Ini dia di bawah teks ini. Yang kalau Bapak baca, memang itu gambaran gereja pada zaman Paulus dan zaman gereja pada zaman sekarang. Yang memang banyak orang mencari pengkhotbah yang memang menyenangkan telinga. Itu mencari pemberita-pemberita yang menyenangkan telinga. Itu 2 Timothy chapter 4 verse 1 and until 5. Lalu saya tidak gubris ayat ini, renungan pagi saya. Saya sudah biasa baca. Tapi pulang mengajar malam hari, saya digelisahkan oleh teks ini. Apa saya dituduh oleh Tuhan ya? Saya ini pengajar sia-sia ya? Saya ini pengajar palsu kah? Ya, saya lihat diri sendiri, bukan lihat orang lain. Saya pikir enggak. Ini bukan untuk diri saya dan untuk siapa-siapa. Besok pagi saya bangun dari tidur. Jam 8 saya mulai menulis buku. Tiba-tiba saya dapat WA dari mahasiswa saya di Jakarta. Saya di Surabaya waktu itu. 2 Timothy chapter 4 verse 1 until 5. Dia jarang WA saya. Saya baru yakin. Inilah divine calling untuk saya. Maka sejak saat itulah agenda saya adalah agenda misi mencari yang terhilang dimanapun tempatnya, dan tujuan Tuhan Yesus mencari yang terhilang, dan agenda saya reformasi teologi demi reformasi gereja dan reformasi bangsa. Itu loh conviction and passion and conviction. Inilah ayatnya. 2 Timothy chapter 4. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dan demi kerajaannya. Beritakan firman, hai Stephen. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Maka kalau Bapak Ibu tahu saya terkesan sarkastis, ayat ini yang menyuruh saya. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa Tuhan? Kenapa? Ya, ayat 3, saya beri dengar. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima yang sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Memuaskan keinginan telinganya. Tahu, Sefri? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi engkau sendiri, Stefri, kuasai dirimu dalam segala hal. Sebab menderita, lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sejak ini, dan sudah lama ada teks lain dalam Yesaya, tapi tahun 2014 dan diteguhkan 2015 yang lalu. Ayat ini,
menjadi kendali hidup saya sekarang. Ya. Demikianlah presentasi saya tentang passion and conviction. Kiranya memperlengkap, menambah dari jawaban-jawaban tadi.